nih? 10 yang harus ditingkatkan terus, Mas. 10 yang mesti ditingkatkan gitu ya. Oke, Mas, bukankah Betul. seharusnya itu kalau dalam kondisi seperti ini ada yang disebut dengan disaster recovery planning. Tapi pada sampai hari ini sudah berapa hari dan ini juga masih terjadi begitu. Mas Aji melihatnya seperti apa? Ya, kalau sekarang mungkin apa ya? Memang kita udah ada apa ya? Saya lihat memang kita udah apa ya? Kurang begitu fokus gitu ya. Karena pada awal ada statement pun PDN itu ada statement bahwa itu adalah gangguan teknis. Ternyata setelah diforensik hasilnya malah apa ya? Itu ada ransomware di situ. Dan kalau saya sendiri gitu ya, uh, lebih baik kita bisa fokus ke recovery, bagaimana caranya kita bisa betul-betul mengamankan data yang memang sudah terenkripsi oleh threat actor gitu ya. Dan juga karena di apa ya, menurut saya kalau di sekarang gitu ya, banyak orang yang memang masih belum begitu fokus ke orangnya gitu ya, peoplenya gitu ya. Itu yang saya rasa mesti kita prioritaskan di situ juga gitu ya, bahwa kita mesti kasih awareness, kita kasih edukasi ke mereka bahwa ancaman ini bakal ada loh gitu. Kalau misalnya di sistemnya juga udah aman gitu ya, mungkin bisa lewat juga ke peoplenya gitu ya, celahnya gitu. Oke, dari pengalaman Anda sendiri bahwa Anda setuju bahwa data kita atau sistem kita tidak aman? Kalau kita lihat di internet ya begitulah Begitu ya. faktanya. Baik, Mas Aji, Mas melihat bahwa kita membutuhkan waktu berhari-hari, sistem masih beberapa yang down begitu. Ini karena pemerintahnya gagap atau gamang menghadapi situasi saat ini, atau memang sebenarnya tidak mampu? Ya sebenarnya kalau saya lihat mungkin kalau dari pemerintah sudah uh, semaksimal mungkin untuk menangani kasus ini gitu ya. Tapi karena memang juga kita juga udah apa ya, udah yang tadi saya bilang kita udah kurang sejak dari awal gitu ya. Oke. Bahkan yang tadi saya bilang itu bilangnya gangguan teknis, ternyata setelah di forensik gitu kan itu ada ransomware gitu kan, kayak gitu. Baik, Mas, ini mohon diluruskan kalau salah ya. Jadi kan disebut ini dengan ransomware terbaru, sedangkan setahu saya juga serangan-serangan seperti ini kan dia akan memperbarui diri. Dia bisa menghapus jejaknya sendiri, dia bisa melawan pertahanan dan mematikan server begitu. Nah, sebenarnya dari pengalaman Mas sendiri, ransomware ini bisa dilawan atau tidak? Ya sebenarnya kalau misalnya kita udah kena ransomware itu ya 50-50 lah, kita bisa datanya bisa benar-benar kita bisa di recovery gitu ya. Dan itu memang perlu waktu yang sangat lama menurut saya gitu ya. Apalagi ini salah satu ransomware yang baru juga gitu ya, itu Brainkeeper. Dia menggunakan metode double extraction dan acceleration untuk data sensitif gitu ya. Dan juga untuk tekniknya pun dia menggunakan teknik inisial akses broker ya, atau salah satunya tekniknya phishing juga gitu ya. Makanya tadi yang saya sampaikan bahwa kita jangan terlalu kita fokus ke sistemnya juga, tapi kita jangan lupa juga fokus ke people-nya gitu, karena justru salah satu gap-nya bukan dari sistem doang, tapi mungkin dari people-nya juga yang mungkin perlu edukasi juga di situ. Baik, Mas Haji, kalau misalnya pemerintah kan sudah menyebutkan tidak akan membayar tebusan ini ya, yang 8 juta. Ini data-data yang terenkripsi itu bagaimana nasibnya? Apakah bisa dipulihkan atau sudah dianggap hilang begitu saja? Mungkin bisa dipulihkan juga, tapi kita masih belum bisa memastikan kapan bisa waktunya itu bisa pulih kembali gitu. Karena saya lihat itu untuk pelayanan publik di imigrasi udah pulih kembali, tapi banyak itu kan namanya pusat data nasional ya Mas. Jadi semua layanan publik dari pemerintahan itu dijadiin satu gitu ya. Jadi impactnya itu bukan dari imigrasi doang, tapi banyak mungkin dari PPDB, yang lainnya juga mungkin kena dampaknya juga, dan kita masih belum tahu juga nih apakah udah pulih semuanya atau gimana gitu ya. Itu memang perlu waktu juga sih Mas. Baik, Mas, ini sedikit berandai-andai dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi gitu. Dalam skenario terburuk seorang peretas bisa masuk ke sistem, dia bisa melakukan apa
untuk sebuah negara yang mungkin sistem pertahanannya juga lemah? Kebetulan saya juga mempelajari software ransomware dan saya pernah praktekkan juga. Dan ketika misalnya sudah teraktor melakukan ransomware terhadap suatu server, saya rasa untuk teraktor bisa melakukan apapun itu bisa banget, possible banget, potensinya itu besar lah, bahwa artinya teraktor udah berhasil masuk server dan udah mendapatkan akses yang tinggi gitu ya, aksesnya gitu. Makanya itu kalau misalnya udah kena seperti itu ya banyak cara lah, mungkin teraktor bisa melakukan apa saja gitu. Oke, apakah memang pemerintah salah menggunakan sistem yang ibaratnya ini sistem yang sangat mudah dimasuki oleh ransomware? Itu yang tadi saya bilang sih Mas ya, apa namanya, walaupun kita sudah menggunakan teknologi, sistem yang sudah begitu canggih, tapi kalau misalnya people-people yang masih kurang edukasi ya, mungkin salah satu salahnya bisa lewat situ juga gitu ya. Kalau kita berkaca gitu ya, kayak banyak perusahaan-perusahaan raksasa di dunia, mereka sudah memiliki sistem yang canggih gitu ya, tapi masih ada aja gitu ya salahnya gitu ya. Emang di pemerintah gitu, apalagi nasional, yang saya lihat memang masih banyak kurangnya untuk edukasi serangan siber lah, memang perlu ditingkatkan gitu. Jadi menurut Mas, orang-orang yang bekerja di dunia ini atau di bidang-bidang ini, dia tidak paham apa yang dilakukannya saat ini? Ya memang masih perlu ditingkatkan untuk terkait kesadaran ancaman serangan siber itu betul-betul ada gitu. Baik, founder Cybertrend ID, Putra Aji Adhari, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang.